berdiri ya, dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa, kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh lagi dikumpulkan Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Kami merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah Pelkat PA pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan nanti itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bermohon. Haleluya, amin. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, karena sekarang kita akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak Radi dan Kakak Dona akan membacakannya secara bergantian. Adik-adik ikut membaca juga ya di rumah. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Shalom, apa kabar adik-adik? Tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, pada hari ini Kakak Grace yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dari hari ke hari hingga saat ini. Dan pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua. Sehingga kami dapat mengerti dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada nama anak laki-laki dan perempuan, suatu nama yang abadi, yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya akan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah, adik-adik, pelajaran untuk ibadah kita hari ini diberi judul Aku Mau Setia. Adik-adik pasti tahu kata nasihat, ya? Nasihat. Kakak mau tanya, adik-adik sering mendengar nasihat dari siapa saja sih? Siapa sih yang sering memberi nasihat? Ya, adik-adik pasti sering mendengar nasihat dari mama, dari papa, atau dari opa oma, bahkan dari guru sekolah juga. Nah, nasihat apa sih yang sering dikatakan kepada adik-adik? Kakak minta satu contoh aja deh. Nasihat tentang apa? Iya, mama sering bilang, sebelum makan cuci tangan dulu ya, supaya tangannya bersih dari kuman. Atau kata bu guru, main game di HP jangan terlalu lama, supaya matanya tidak rusak. Belajarnya yang banyak. Nah, atau kata Oma juga suka kasih nasihat, misalnya sebelum belajar harus berdoa dulu supaya belajarnya tenang. Atau Opa juga kasih nasihat, misalnya, aduh larinya jangan kencang-kencang supaya nggak jatuh. Nah, itulah contoh-contoh nasihat yang mungkin adik-adik sering dengar dari papa mama atau oma opa atau bahkan dari bu guru. Nah, terus sekarang kakak mau tanya lagi. Adik-adik jawab ya. Adik-adik pada saat dinasehatin, apakah adik-adik taat? Taat itu artinya adik-adik nurut nggak waktu dinasehatin? Wah, keren. Adik-adik mau taat dan mau melakukan nasihat tersebut. Kakak jadi senang sekali mendengarnya, ya. Terlebih lagi, Tuhan Yesus juga senang sekali
melihat adik-adik yang dikasihinya mau taat pada apa? Pada perintah atau nasihat yang diberikan, ya. Nah, pada saat adik-adik taat dan patuh pada nasihat yang diberikan, baik itu dari Tuhan Yesus atau papa mama, oma opa, atau ibu guru, itu menunjukkan bahwa adik-adik juga setia. Nah, dari bacaan kita pada kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 diberitahukan bahwa orang-orang yang taat dan setia mendengar perkataan Allah akan memperoleh keselamatan. Wah, luar biasa sekali Tuhan kita, ya. Bukan saja keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita jika kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Akan tetapi, ini kita baca pada ayatnya yang ke-7, nanti kalau adik-adik baca, di situ Tuhan juga akan memberkati kita. Wow, Tuhan kita luar biasa dan dahsyat, ya adik-adik, ya. Nah, tetapi bagaimana kalau kita tidak taat atau tidak patuh pada perkataan Tuhan? Nah, kakak kasih contoh, ya. Mama bilang, misalnya ini mama lagi bilang ke adek, "Adek, cuci tangan dulu ya sebelum makan. Tadi kan abis main lumpur." Tetapi adiknya tidak mau mendengar, tidak mau taat. Jadi adiknya makan. Wah, makan. Tapi tangannya kotor. Ya, abis main lumpur tadi. Ya, akhirnya nggak lama kemudian si adek sakit perut. Ya, bolak-balik ke kamar mandi karena diare. Kemudian si adek nangis, "Mama tolong, perut adek sakit." Nah, ya, itu contohnya. Kira-kira mama marah nggak dengan seperti itu? Si adek nggak mau dengar, nggak mau taat. Kira-kira mama marah nggak? Iya, pasti marah karena adek tidak taat. Mama sedih nggak? Iya, pasti sedih karena perkataan mama tidak didengar, ya. Tapi mama tetap sayang ke adek nggak? Iya, pasti tetap sayang. Pasti mama langsung panggil adek, "Sini dek." Mama pasti langsung kasih obat untuk diarenya. Disuruh minum obatnya. Sambil dielus-elus perut adek pakai minyak kayu putih, ya. Pernah kan kayak gituin kalau lagi sakit sama mama, ya? Dirawat sama mama. Dikasih obat. Sambil dipeluk, terus itu dibilang, "Aduh, anakku sakit perut karena tidak taat. Lain kali harus taat ya, Nak." Nah, ya. Akhirnya sakit perut adek sembuh dan adek bisa pulih. Begitu juga dengan Tuhan kita, ya. Tuhan Allah pasti marah, pasti sedih jika kita tidak taat, ya. Akan tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan memberi kesempatan untuk kita agar bisa kembali apa? Untuk menjadi taat dan setia mendengar setiap perkataan Tuhan, ya. Oke, adik-adik, Tuhan Allah berpesan agar adik-adik dan kakak senantiasa
hidup taat dan setia kepada Allah. Nah, hidup taat dan setia kepada Allah, caranya bagaimana ya? Nah, kakak kasih tahu salah satu cara untuk hidup taat dan setia kepada Allah adalah dengan cara, ini salah satunya adalah adik-adik dan kakak setia dan taat beribadah. Nah, minimal setiap hari Minggu adik-adik sudah siap untuk sekolah Minggu ya. Jangan main terus. Dari Senin sampai Minggu main terus. Atau jangan belajar terus. Dari Senin sampai Minggu belajar terus, tetapi juga harus ada ibadah kepada Tuhan ya. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita dengan berkat jasmani ya, dengan diberikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, berkat ke papa, mama, oma, opa dan lain sebagainya. Jadi adik-adik mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara berdoa setiap hari ya, dan beribadah, baik itu beribadah di sekolah minggu atau ibadah keluarga. Terus berdoanya bukan berdoa makan aja, setiap makan berdoa, bukan, tapi bangun tidur berdoa, mau pergi berdoa ya, mau setiap melakukan aktivitas berdoa seperti itu. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah memberkati kita, jadi kita mengucap syukur ya. Dan juga kita harus taat dan setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada hari ini kami diingatkan kembali melalui Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Tentang taat dan setia kepadamu. Ajar kami agar senantiasa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada perkataan Tuhan dan kepada perkataan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan atas kami. Berkati kami semua dalam segala aktivitas kami. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kami juga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan uangnya ke dalam amplop. Nanti titip mama dan papa untuk dimasukkan ke dalam gereja. Sebelumnya, kita akan membacakan dulu dari ayat Mazmur 54 ayat 8, yaitu yang berbunyi, dengan rela hati aku rela mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, adik-adik tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak akan berdoa dan menumpangkan tangan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa tetap rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Untuk adik-adik yang sudah selesai ujian dan sudah bagi rapot, tetap semangat ya dan selamat sudah naik kelas. Untuk adik-adik yang masih ujian, tetap semangat dan selalu semangat belajar.